Siti Robiah dengan NPM 195120009. Nah, pada video pembelajaran kali ini merupakan video lanjutan dari video praktikum yang sebelumnya, yaitu dari materi 1 sampai materi ke-7. Baik, sekarang kita lanjut pada materi yang ke-8, yaitu menggambar grafik fungsi trigonometri dengan persamaan fx sama dengan k cos ax dengan intervalnya x-nya harus lebih dari atau sama dengan 0 derajat dan x harus kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Nah, sebelumnya kita harus setting terlebih dahulu aplikasi GeoGebra-nya dengan cara klik kanan, kemudian pilih grafik. Nah, kemudian pada X-min-nya kita masukkan 100. Kemudian X-max-nya 360. Dan pada Y-min-nya negatif 5 dan Y-max-nya 5. Kemudian X-axisnya kemudian masukkan 30. Kemudian pada label kita pilih X. Dan pada unitnya harus dalam bentuk derajat. Kemudian Y-axisnya 1. Kemudian labelnya pilih X. Nah, GeoGebra-nya sudah kita setting ya, seperti ini. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya kita inputkan persamaannya, yaitu fx sama dengan 2 cos x-nya harus dalam bentuk derajat ya. Nah, kemudian nah, jadi bentuk grafiknya seperti ini ya. Nah, lalu langkah selanjutnya seperti biasa kita akan menentukan titik potongnya ya dengan pilih intersect, kemudian klik pada kurva. Sampai 300 saja ya, karena kan syaratnya X-nya harus kurang dari atau sama dengan 360. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai ekstremumnya. Di ekstremum, kemudian klik pada bagian kurvanya. Ya, muncul ya ekstremumnya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita masukkan syaratnya. Syaratnya tadi 0 derajat kurang dari atau sama dengan Nah, jadi untuk gambar grafik fungsi trigonometri dengan persamaan 2 cos 2x ini ya, dari 0 derajat sampai 360 derajat. Seperti ini gambarnya. Jadi nilai maksimumnya 2 dan nilai minimumnya negatif 2. Dengan ini ada berapa periode? 1, 2,
Ada dua periode ya. Jadi untuk gambar grafik fungsi trigonometri fx sama dengan 2 cos 2x seperti ini. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan menentukan nilai optimum dalam permasalahan program linier. Nah, langkah yang pertama kita inputkan fungsi tujuannya f x, y sama dengan 2x ditambah 3y. Kemudian kita enter. Lalu kita inputkan pula pertidaksamaannya, yaitu x ditambah y kurang dari 4 dan ini menggunakan simbol ya, dan x ditambah 2y kurang dari 8 dan x lebih dari 0 dan y lebih dari 0. Kemudian kita enter. Nah, lalu kita inputkan pula persamaannya, x ditambah y sama dengan 4 enter, dan x ditambah 2y sama dengan 8 enter. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan menentukan nilai maksimumnya. Nah, untuk menentukan nilai maksimum dari fungsi tujuan, kita memerlukan syarat dari titik pojok daerah hasilnya. Nah, kita dapat menentukan titik pojok daerah hasilnya dengan cara pilih intersect, kemudian klikkan pada grafiknya. Nah, karena ini sama ya, ada dua titik yang sama, yaitu titik A dan titik B di 0,4, kemudian titik E-nya. Nah, langkah selanjutnya untuk menentukan nilai maksimum dari titik pojok yang sudah kita ketahui ini, kita dapat menggunakan kolom repeat. Kita pilih view, kemudian klik repeat. Nah, maka akan muncul kolomnya. Kemudian kita pada kolom yang pertama kita beri nama titik. Dan pada yang kedua kita beri nama nilai. Nah, pada titik ini kita hanya cukup menginputkan A-nya harus kapital ya, kemudian enter. Maka akan muncul titiknya secara otomatis, yaitu dari titik A ini 0,4. Kemudian kita inputkan titik B-nya dan titik C. Kemudian kita input pada kolom nilai ini dengan cara menginputnya F dan mau titik apa? Ini berarti titik A ya, F A, enter. Nah, sehingga muncul ya hasilnya secara otomatis. Kemudian F, enter, dan F, C, enter. Nah, sehingga di sini dapat kita ketahui bahwa nilai maksimumnya yaitu 12 ya pada titik A atau titik B ini. Nah, sehingga dapat kita ketahui nilai maksimum dari fungsi tujuan 2x ditambah 3y dengan pertidaksamaannya x ditambah y kurang dari 4 dan x ditambah 2y kurang dari 8 dan x lebih dari atau sama dengan 0 dan y lebih dari atau sama dengan 0 adalah 12 ya. Baik, kita lanjut pada materi ke-10, yaitu menentukan luas daerah yang dibatasi oleh sebuah grafik fungsi dan sumbu X.
Nah, untuk langkah yang pertama kita inputkan persamaannya yaitu Y sama dengan 3X dikurangi 6. Kemudian kita enter. Lalu untuk langkah selanjutnya kita akan menentukan selangnya ya, dengan cara pilih perpendicular line. Kemudian tadi kan selangnya kita pilih X-nya 1 dan X-nya 4. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menentukan titik potong. Kita pilih intersect, kemudian klik pada grafiknya ya. Nah, ini dapat membentuk segitiga ya. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan membentuk segitiganya dengan cara pilih poligon, kemudian kita klik pada titik C ya, kemudian ke titik C, lalu ke titik D, kemudian titik C. Nah, kemudian kita bentuk lagi segitiga yang kedua dari titik A ke titik C, kemudian ke titik E, lalu kembali lagi ke titik A. Kita sudah membentuk dua buah segitiga ya, yaitu segitiga CBD dan segitiga ACE. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan menentukan luasnya, luas dari kedua segitiga ini ya, dengan cara kita pilih area, lalu klik pada segitiganya. Nah, sehingga secara otomatis didapatkan bahwa luas dari segitiga CBD adalah 6. Kemudian kita klik pada segitiga yang kedua. Nah, jadi luas segitiga ACE adalah 1,5. Nah, jadi kita ketahui bahwa luas dari Y sama dengan 3X dikurang 6 dengan selang 1,4 adalah 6 ditambah 1,5, yaitu 7,5 satuan luas. Baik, untuk materi yang selanjutnya kita akan menentukan luas daerah tertutup antara dua buah grafik fungsi. Nah, langkah yang pertama kita inputkan fungsi yang pertamanya yaitu fx sama dengan negatif 2x kuadrat ditambah 8x ditambah 16. Kemudian enter. Kita perkecil ya supaya lebih jelas gambar grafiknya. Nah, kemudian kita inputkan persamaan yang keduanya yaitu gx sama dengan x ditambah 2. Nah, jadi gambar grafiknya seperti ini ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan menentukan nilai ekstremum. Kita pilih ekstremum, kemudian klik pada kurvanya. Sehingga munculnya nilai ekstremumnya yaitu 2,24. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menentukan titik potong. Kita pilih intersect, kemudian klik pada grafik. Nah, selanjutnya kita akan menentukan luas daerah tertutupnya. Nah, kita inputkan di sini integral. Kemudian kita pilih rumus yang ke-5 ya. Kita masukkan fungsi yang pertama yaitu f, dan fungsi yang keduanya g. Kemudian batas bawahnya yaitu negatif 1,42. Dan batas atasnya yaitu 4
0,92. Lalu enter. Nah, sehingga didapatkan luas daerah tertutup yang dibatasi oleh kurva fx sama dengan negatif 2x kuadrat ditambah 8x ditambah 16 dan gx sama dengan x ditambah 2. Luas daerah tertutupnya adalah 85,12. Baik, untuk materi selanjutnya kita akan menentukan volume benda putar. Nah, langkah yang pertama kita harus menginput persamaannya. Fx sama dengan 3 per akar 2. Kemudian kita enter. Ini bukan 3 per 2 per akar 2 x ya, tapi kemudian enter. Namanya seperti ini ya, fx sama dengan 3 per akar 2x. Nah, selanjutnya kita akan menentukan luas daerahnya. Kita harus menentukan membuat daerah yang dibatasi oleh nilai-nilai tertentu ya. Nah, misal kita inputkan di sini integral, kita pilih yang ketiga. Kita masukkan fungsinya, yang pertama yaitu f. Kemudian ini batas bawahnya, misal saya buat batas bawahnya 1 dan batas atasnya 4 ya. Kemudian sehingga di sini terlihat ya luas daerahnya, luas daerah 2 dimensinya yaitu 4,24 ya. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita pilih slider. Kita akan buat slidernya, kemudian klik di mana saja sehingga akan muncul seperti ini ya. Lalu kita pilih angle. Nah, hingga di sini minimalnya atau minimumnya yaitu 0 derajat dan maksimumnya 360 derajat. Dan ini incrementnya saya ubah menjadi 5 derajat ya. Oke, ini muncul di sini. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan menentukan luas permukaan benda putarnya dengan cara menginputkan. Kita pilih yang terakhir ya. Kemudian di sini ada 3 expression karena kita akan menentukan luas permukaan 3 dimensinya ya. Untuk expression yang pertama kita masukkan A. Kemudian expression yang kedua kita masukkan A cos B. Kemudian expression yang ketiga A sin B. Kemudian di sini ada parameter. Untuk parameter yang pertama kita masukkan A ya. Kemudian untuk batas bawahnya 1 dan batas atasnya 4. Lalu untuk parameter yang kedua kita misalkan B ya. Nah, untuk batas bawahnya karena ini merupakan sudut ya, maka batas bawahnya 0 derajat dan batas atasnya alfa. Lalu enter. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita akan menentukan volume benda putarnya dengan cara menginput di integral, kemudian kita pilih rumus yang ketiga ya. Kita masukkan fungsi yang pertamanya yaitu f
kemudian batas bawahnya 1 dan batas atasnya 4. Lalu kita enter. Jadi volume benda putarnya yaitu 19,6. Nah, untuk selanjutnya kita akan menentukan tampilan 3 dimensi dari permukaan benda putar tersebut ya. Nah, yaitu dengan cara kita pilih view, kemudian kita pilih 3D graph, klik ya. Nah, sehingga muncul ya gambar tampilan 3 dimensinya seperti ini. Nah, sehingga muncul ya tampilan 3 dimensi dari permukaan benda putar ini. Lalu selanjutnya kita dapat menggerakkan slidernya seperti ini ya, sehingga tampilan 3 dimensinya bergerak ya. Nah, agar tampilan 3 dimensinya dapat bergerak secara otomatis ya, kita dapat mengklik kanan, kemudian animation on kan ya. Nah, sehingga tampilan 3 dimensinya dapat bergerak secara otomatis ya. Nah, selanjutnya kita dapat melihat gambar tampilan 3 dimensi ini dari berbagai arah ya. Nah, kita putar seperti ini ya. Nah, jadi untuk tampilan 3 dimensi permukaan benda putarnya yaitu seperti ini ya. Kita dapat melihatnya dari berbagai arah